Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang flow control, yaitu jam. Sebelumnya kita pernah belajar flow control selection dan iteration. Dalam iteration kita memanipulasi aliran eksekusi program berupa perulangan. Sedangkan selection kita memanipulasi aliran program dengan percabangan atau penentuan kondisi. Kali ini kita akan belajar flow control, yaitu jam atau lompatan. Nah, di sini adalah termasuk flow control juga ya. Jadi jam ini nanti yang termasuk dalam kategori jam nanti ini adalah merupakan istilahnya keyword yang digunakan untuk melakukan lompatan. Oke, langsung saja kita masuk pembelajaran tentang flow control jam. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa jam merupakan sebagai controller ya, atau pengendali aliran eksekusi program yang sebelumnya juga pernah kita bahas tentang selection dan iteration. Seperti selection dan iteration statement, jam juga mempunyai beberapa macam statement, yaitu goto, continue, dan break. Nah, kita akan belajar satu-satu terkait statement jam ini ya. Jam ini merupakan jenisnya sama kayak ini selection dan iteration, tetapi dalam jam ada beberapa macam: goto, continue, dan break. Oke, langsung saja kita masuk ke satu persatu ini ya, tentang goto, continue, dan break. Oke, sini statement goto memungkinkan kita untuk mengontrol aliran eksekusi program untuk melompat ke baris tertentu yang sudah diberi label pada statement tersebut. Untuk menggunakannya, kita gunakan keyword goto, kemudian diikuti oleh label goto. Sedangkan dalam penulisan label goto adalah seperti ini: nama label diikuti oleh tanda titik 2. Contoh, coba lagi. Nah, tapi sebelumnya sudah istilahnya ditambahkan pernyataan goto ini ya. Goto, setelah itu diikuti oleh label, sedangkan labelnya ditulis dengan seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh codingnya. Seperti biasa, di baris pertama adalah mengimport library ya, kemudian menggunakan namespace-nya std. Di sini kita membuat variabel jam. Tipe datanya adalah char, inisialisasinya adalah z. Kemudian di sini masukkan huruf Y untuk melompat. Kemudian ada lagi tulisan output ya ke display. Masukkan huruf N untuk tidak melompat. Nah, di sini kemudian hasil inputan dari user itu disimpan dalam variabel jamnya, cout A. Kemudian jika input dari user bernilai Y, maka dia akan di sini ada keyword goto jam, dia akan melompat ke sini. Jadi ketika masukan dari user bernilai Y, dia akan langsung melompat ke C. Sedangkan jika inputan dari user adalah N, maka dia akan nulis ini cout A.
kemudian dia akan menulis B dan dia akan menulis C. Oke, ini ada hasil dari eksekusi coding sebelumnya ya. Di sini jika inputnya Y, dia akan menghasilkan A dan C. Sedangkan jika inputnya adalah N, dia akan tidak melakukan lompatan. Itu dia akan nulis A, B, dan C. Namun perlu diketahui penggunaan Goto dalam C++ istilahnya bisa dikatakan jarang ya, jarang sekali digunakan. Oke, kita lanjut ke continue. Digunakan untuk kemudian aliran program dalam perulangan. Intinya kalau continue adalah melewati suatu kondisi. Nah, di sini ada contoh perulangan yang mengulang dari 1 sampai dengan angka 10. Kemudian di sini ada selection. Jika nilai I itu habis dibagi 2 atau tanpa sisa, maka dia akan melakukan continue. Jadi ketika nilai I adalah genap, dia tidak akan mencetak nilai I. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ketika nilai I bernilai genap, dia akan tidak dicetak, dia akan langsung sini ya, langsung kembali ke atas. Ketika bernilai 1 di sini, dia akan mencetak nilai I. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita coba untuk membuat programnya ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah break. Break juga merupakan pengendali aliran eksekusi program dalam perulangan. Break digunakan untuk menghentikan perulangan. Nah, jadi berbeda dengan continue ya. Kalau continue tadi adalah istilahnya itu melewati suatu kondisi, tapi dia tetap lanjut. Apabila kondisinya terpenuhi, dia akan melanjutkan perulangan. Sedangkan kalau break dia akan langsung keluar. Di sini misalnya ada contoh, ada iterasi. Di sini nilai awal I sama dengan 1 diulang sampai dengan 10 ya. Kemudian ada pernyataan jika I lebih besar daripada 5, dia akan langsung keluar. Jadi kursornya langsung ke bawah sini, enggak seperti continue ya. Kalau continue dia masih melakukan perulangan. Kalau ini break dia langsung keluar. Oke, kita langsung membuat contoh ya. Dimulai dari Goto. Di sini kita buat folder cpp. Oh, sudah ada foldernya. Oke, kita buat menggunakan set ya. Set itu adalah notepadnya di set. Nah, text editor namanya adalah set. Oke, kita buat file dulu, namanya adalah goto cpp. Oke, di sini kita seperti biasa buat program. Kita Ctrl S dulu. Include IOStream. Oke. Setelah itu seperti biasa using namespace std. Kemudian fungsi utama kita kasih komentar dulu. Membuat program Goto. Oke, setelah itu di sini pertama, kalau sesuai contoh tadi, kita membuat variabel jam. Inisialisasinya adalah sama dengan Z ya. Oke, kemudian dia minta inputan cout.
masukkan huruf Y untuk melompat, kemudian masukkan huruf N untuk tidak melompat. Oke, selanjutnya kita baca sebagai jam. Kita baca inputan dari user, kemudian disimpan ke dalam variabel jam. Kemudian kita cetak A, Oke, kita cetak ini aja ya, A, B, dan C supaya cepat. B dan C. Oke, kemudian di sini ada if sebelum mencetak B. Di sini ya. Jika jam sama dengan Y, maka kita goto. Oh, ini salah ya, goto jam ini adalah, oke, kita ganti sini, kita lompat. Oke, kita ganti lompat di sini, kita lompat. Oke, goto lompat. Penulisannya tadi adalah keyword goto diikuti dengan labelnya goto, baru kita deklarasikan di sini adalah lompat titik 2. Oke, setelah itu selesai, kita return. Oke, kita cek lagi. Pertama masukkan Y dan N, kemudian baca sebagai jam. Jika jam sama dengan Y, maka dia akan lompat ke tempat sini. Oke, kita jalankan. Ya. Kita tutup dulu. Buka terminal. Kita tadi nyimpannya ada di desktop, kemudian cpp. Oke, kita buka folder. Nah, di sini ada goto. Oke, sebelum dikompil baru ada goto cpp ya. Sekarang kita compile dulu. Kita buka dulu gotonya pakai pen. Oke, kalau tutup, close. Oh, dia akan tutup juga ya. Kita langsung ke sini aja. Ada di desktop, kemudian cpp, kemudian di goto. Oke, di sini kita compile dulu. Kita compile dulu. Kita tampilkan sebelumnya di sini cuma ada goto.cpp ya sebelum dikompil. Setelah kita compile menggunakan G++, goto C++, outputnya adalah goto tanpa ada error. Kita ls lagi. Di sini sudah ada executable ya, executable, sehingga kita bisa menjalankan dengan perintah /goto. Nah, di sini masukkan huruf Y untuk melompat, masukkan huruf N untuk tidak melompat. Kita masukkan Y dulu ya. Nah, di
dia akan langsung ke A dan C. Sini ya. Di sini dia ketika masukkan Y, dia akan melompat. Ketika jam, nilai variabel jam adalah Y, dia akan melompat sini. Jadi cout B ini akan terlewati. Oke. Kalau kita masukkan N, nah dia akan lengkap yang mencetak dari A, B, dan C. Oke. Ini adalah contoh untuk Goto. Selanjutnya kita continue ya. Di sini adalah digunakan untuk mengendalikan aliran program dalam perulangan melewati suatu kondisi. Oke, kita buat lagi, kita copy aja supaya cepat. Ctrl N, kemudian Ctrl V, kemudian Ctrl S. Kemudian kita kasih nama, misalnya adalah selection titik cpp. Oke. Plus. Oke, sudah. Selection di sini kita buat program continue. Di sini kita hapus. Misalnya kita buat dulu perulangan. Integer I sama dengan 1, kemudian I kurang dari 10, kemudian I plus plus. Kemudian di sini misalnya kita akan melewati yang genap ya. Kita akan mencetak yang ganjil saja. Kita bisa jika I modulo 2 sama dengan 0, maka dia akan continue. Nah, itu adalah cout I handle. Oke, kita compile lagi. Compile-nya adalah pertama G++, kemudian nama filenya adalah selection.cpp, kemudian outputnya adalah selection misalnya. Nah, oke, tidak ada error. Selanjutnya kita jalankan selection. Sini ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi yang angka genap itu akan dilewati. Bagaimana kalau kita sini misalnya sama dengan 1? Kita compile lagi. Nah, dia akan melewati yang ganjil. Ketika ganjil dia tidak dicetak. Oke. Selection sudah, Goto sudah, selection. Kemudian kita buat lagi untuk yang break. Nah, break digunakan untuk menghentikan perulangan. Di sini misalnya ada perulangan juga, tetapi ketika nilai I lebih besar daripada 5, dia akan keluar dari perulangan. Oke, kita copy, kemudian buat baru, kemudian Ctrl V, kemudian di sini kita tulis adalah buat program break. Kita kasih nama break cpp. Oke, pertama mengulang 1 sampai 10. Kemudian di sini ada if. Jika nilai I lebih besar daripada 5, maka dia akan break atau keluar dari perulangan. Oke, selanjutnya kita compile dulu terlebih dahulu. Perintahnya adalah G++, kemudian nama filenya adalah break, kemudian outputnya dikasih nama dengan break. Tekan enter, tidak ada error. Maka kita jalankan.
break. Nah, di sini 1 2 3 4 5 ya. Dia tidak melanjutkan sampai 10 karena ketika kondisinya jika I lebih daripada 5, lebih besar daripada 5, dia akan break, langsung keluar. Jadi seketika kursornya dia ke sini. Ya, jadi dia tidak melanjutkan lagi. Beda halnya dengan selection tadi. Selection continue, dia istilahnya melewati ya, melewati. Goto sudah, selection, break. Oke. Semoga mudah dan bisa dipahami. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.